Halo teman-teman, balik lagi di Kopi-Kopian Santuy. Kali ini aku nggak sendirian, aku sama temanku sendiri. Boleh kenalin siapa? Oke, halo semuanya. Aku Piren. Aku sebagai barista di Kopi Pinggir Sumaya. Nah, Ren, kali ini kita buat podcast bahas kopi-kopi dan kamu sharing-sharing aja. Oke. Tentang siap. kamu jadi barista gimana di sini, kamu jadi head bar gimana di sini. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, Ren ya. Oke. Berapa lama sih Piren ini udah kerja di Kopi Pinggir Suma nih? Kalau buat di Kopi Pinggir Suma sendiri, aku udah kerja tuh hampir 10 bulan ya. 10 bulan, sekitar 10 lama. bulan. Iya. Dari awal, ini udah berapa lama sih sebenarnya sih Kopi Pinggir Suma? 10 bulan juga. 10 Jadi bulan? aku udah gabung jauh sebelum buka. Oke. Berarti waktu Kopi Pinggir Suma buka, Piren juga ngedevelopment di sini juga sekalian. Iya, betul. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Dan aku juga turut bangga karena bisa berkontribusi dalam development awal. Jadi bareng Anjay. tim aku juga Oke. ikut bangun Kopi Pinggir Suma mulai dari nol. Bisa Dari dibilang. nol ya? Iya. Dari belum ada apa-apa sampai sekarang jadilah Kopi Pinggir Suma yang seperti ini. Iya. Nah, lanjut Ren. Oke. Kalau Lanjut boleh apa tahu nih, nih Ren, kalau boleh tahu. Piren kan sebelum kerja jadi barista kan udah pernah kerja dong, ya Kak? Iya, betul. Dulu awal Piren kerja di apa sih sebelum jadi barista di sini? Oke, kebetulan buat di awal dulu tuh aku di F&B juga. Aku udah jalan 2 tahun, tapi bukan di bidang yang sama. Oke. Melainkan aku dulu tuh mulai dari bener-bener dari bawah. Kalau lo pengen tahu tuh aku mulai dari cleaning service ya. Di cleaning service dulu? Iya, itu jalan Oke. sekitar kurang lebih tuh setengah tahun mungkin. Jadi bersih-bersih Setelah gitu. dulu habis itu buat kopi, bentar. Iya, Gimana? bukan, belum. belum. Oke, Sabar gimana, dulu. gimana? Nah, setengah tahun abis itu gue coba tuh buat applying ke server. Oke. Dan alhamdulillah di ACC. Dia Oke. sama SPV-nya kan. Itu di tempat yang sama atau kamu awalnya di Di tempat yang sama. Oh, di Iya, tempat di yang tempat sama. sama. Oke. Nah, abis itu gue jalan server tuh kurang lebih di 1,5 tahun. Oke. Jadi total tuh 2 tahun di F&B di sebelum Kopi Pinggir Suma di tempat yang sama. Nah, setelah itu baru gue memutuskan buat terjun di Kopi Pinggir Suma sebagai barista. Oke, berarti ke Kopi Pinggir Suma nih bener-bener nol ya, basic kopi nol segala Basic kopi nol. macam. Soalnya sebelumnya si Piren nih jadi server dan cleaning service. Iya, betul Nah, banget. berapa lama sih Ren kamu nemuin rasa yang enak ada di kopi, bisa nentuin rasa kopi yang enak gimana, bisa tahu nih jenis-jenis kopi itu berapa lama, Piren? Oke, jauh sebelum ngulik buat Kopi Pinggir Suma itu sendiri, selama di pekerjaan aku sebenarnya tuh aku udah banyak tanya-tanya ke teman-teman aku yang udah duluan jadi barista. Oke. Nah, kalau buat proses nguliknya sendiri buat Kopi Pinggir Suma, sebelum menu itu udah fix dan udah siap dijual ke customer, itu mungkin makan waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu doang? Iya, Itu karena termasuk itu lama bisa atau dibilang- cepet? Itu termasuknya bisa dibilang lumayan lama ya, karena Lumayan itu lama hampir malah. setiap hari, setiap hari ketemu. Oke, Tapi oke. buat proses developingnya itu di rumah tim kayak gitu. Nah, Oke, tapi oke. tetap seiring berjalan waktu juga kita sempat sih buat ngelakuin perubahan resepi di beberapa menu. Oh, berarti ada resep yang nggak keluar, udah ada yang belum keluar? Iya, atau- ada iya, perubahan gitu. juga Ada karena perubahan juga. dapat masukan juga dari teman sama customer kayak gitu. Oke. Bentar. Nah, kalau di Kopi Pinggir Suma sendiri nih ada pakai beans apa aja nih, Ren? Nah, kebetulan buat Kopi Pinggir Suma, buat saat ini kita hanya tersedia satu jenis beans aja. Oh, cuma satu doang? Ya, mungkin lo udah pernah denger jenis kopi yang namanya Robusta sama Arabica ya? Pernah dong, pastinya pernah. Nah, kebetulan kita pakai house blend Arabica sama Robusta itu sendiri. Buat perbandingannya itu 50/50. Oke. Jadi dia lebih balance antara bitter sama acidnya. Kayak Oke, gitu, asam oke. sama pahitnya lebih balance. Nah, baik di Americano maupun buat di kopi susu, kita base-nya tetap dari beans itu sendiri. Satu jenis Oke. kopi aja. Nah, Kopi Pinggir Suma nih kan termasuk kopi shop yang rame nih, aku lihat-lihat sendiri ya. Yang gimana? sorry? Yang rame, kopi yang rame. Iya, ya kan? oke. Pasti ada target audiensnya dong. Betul banget. Nah, target audiens di Kopi Pinggir Suma sendiri ini gimana nih, Ren? Kalau menurut Piren sendiri? Kalau menurut aku pribadi Yoi. nih ya, kalau dari awal tuh aku lihat tempat yang lumayan nyaman kayak gini, itu lebih ke anak muda yang Oke. nyari tempat buat nyantai sama nongkrong. Oke. Karena lumayan cozy juga. Nah, tapi kalau semisal dari kalian ada yang mau nugas atau mungkin kerja, BFC masih available juga karena kita menyediakan beberapa staf kontak di sebagian area tempat kita. Oke, benar-benar. Nah, aku mau nanya lagi. Pasti ada dong keluh kesahnya menjadi barista nih. Piren waktu di Kopi Pinggir Suma nih apa aja? Nah, Ada pastinya. coba Piren ceritain dulu yang senang-senang dulu nih di Kopi Oke. Pinggir Suma nih. Kesan-kesan yang senang nih apa?
Yang senangnya pertama udah pasti aku dapet customer baru dari berbagai kalangan. Mau dari anak muda, terus ke keluarga juga, Oke. sama anak-anak kecil juga pernah yang di bawahku kayak gitu. Itu yang bagian senangnya. Aku dapet suasana baru lah. Oke. Dan bahkan dari beberapa customer itu jadi teman aku malah yang sekarang. Oh ya, Nah, benar. kayak Oke, gitu. oke. Nah, terus kalau buat yang lainnya tuh mungkin aku dapat kepuasan emosional ya saat diberikan kepercayaan penuh oleh atasan untuk memimpin bar dan mengkoordinasi teman-teman as head bar kayak gitu. Nah, kalau buat kesan terbesar buat aku sendiri tuh ya sebenarnya kalau boleh jujur nih, itu ketika aku dapat review atau ulasan dari orang-orang. Jadi customer ya? Iya. Tapi yang secara spesifik tuh menuju langsung ke aku kayak gitu. Iya, itu Atau pasti ke tim. jadi senang banget ya kita Iya, ya. karena kayak aku ngerasa tuh kayak kerja keras aku di hari itu tuh kayak terbayar gitu loh. Itu bayaran mahal sih buat barista. Benar. Pasti juga teman-teman di sana juga ngerasain hal yang sama Betul, juga. betul. Nah, Piren kan sebelumnya kan jadi cleaning service. Mm-mm. Terus pindah ke server. Iya. Nah, terus kan Oke. waktu di pinggir Suma ini kan langsung jadi barista ya? Iya. Bener dong. Nah, Oke. gugup nggak sih Ren awal jadi barista mulai buat kopi sendiri, ketemu sama customer langsung, itu gugup nggak sih Piren? Oke, jujur gugup sih El. Gugup ya, Meskipun pasti aku gugup udah ada pengalaman 1,5 tahun sebagai server, tapi itu rasanya beda banget antara server dan barista. Takut salah ngomong, takut bikin kopinya Iya, salah, betul. segala Karena macam. kalau buat barista sendiri itu kita udah mulai, kalau di Kopi Pinggir Suma ya, kita udah greeting dari awal tuh. Terus kita juga udah giving service mulai dari kasir, pemesanan, dan pengantaran kayak gitu, itu rasanya beda banget. Oke, Apalagi waktu pesanan numpuk ya, apalagi waktu rasor ya, itu kayak ketenangan kita udah diuji gitu loh. Nah, tapi berhubung aku emang udah ada basic hospitality, jadi aku bisa dengan pelan-pelan mengatasi. Dengan Oke. tetap santai dan komunikatif juga sih ke customer. Tetap grogi juga sih, sampai sekarang juga kadang masih grogi. Masih ada kalau groginya pesanan ya? nampik kayak gitu. Nah, oke guys. Jadi kali ini kita juga lagi ngopi di Kopi Pinggir Suma nih ya. Ini di jalan mana nih? Nah, nih. kalau buat Kopi Pinggir Suma sendiri, buat letaknya ada di Tipes ya guys ya. Ada di Tipes, daerah Serengan, Jalan Oke. Nonggowoso nomor 130. Oke, nah jadi kalian yang mau nugas, mau nongkrong sama keluarga, mau nongkrong sama teman, menurutku Kopi Pinggir Suma nih cocok banget buat kalian nongkrong-nongkrong sama teman-teman, menongkrong sama keluarga, sama pacar, sama gebetan, sama selingkuhan, itu cocok banget guys ya. Nah di sini juga menurutku ya kopi-kopinya juga enak-enak guys. Kopinya ada apa aja sih Ren menu-menu di sini? Kalau menu Kalau di boleh sini tahu, kita buat Dari kopsunya dulu, kita- kopsunya. Kopi susu buat basic kita ada gula aren. Terus yang flavor kita ada banyak varian macam sih. Ada banyak varian rasa mulai dari karamel, terus kita juga ada tiramisu. Oke. Ada pandan juga, ada coconut. Jadi lumayan banyak. Oke. Terus kalau apa namanya menu yang paling favorit di sini apa nih? Kalau buat menu favorit kopi sih yang pertama tetap di Suma, kita ada menu namanya Suma Coffee. Nanti Oke. dia basic kopi susu gula aren. Oke. Dia lebih ke creamy manis kayak gitu sih. El. Itu kopinya Suma sendiri berarti ya? Iya betul, buat signature menu Suma. Oh, signaturenya menu Suma sendiri. Oke. Sama yang kita minum, ini kalau kamu pengen tahu, ini Suma Coffee ya. Oh, ini Suma kopi yang Iya. aku minum. Gimana Jadi dia menurut gula kamu? aren? Iya betul, biasanya gula aren. Oke. Menurut aku ini enak banget. Aku nih salah satu yang suka kopi susu guys ya. Dan aku nih udah banyak lah nyobain kopi susu di kopi shop Solo. Dan menurutku Pinggir Suma ini menurutku salah satu kopi susu yang enak. Gitu ya guys ya. Thank you Bisa banget ya. ditilang nggak Ren? Oke. Kamu nanya lagi nih. Mm-mm. Piren nih awal kerja jadi barista nih ngulik kopinya nih otodidak atau emang nanya-nanya ke sana kemari atau udah pernah belajar sebelumnya atau gimana nih? Oke, tapi sebelum itu gue boleh izin dulu nggak nih? Boleh, Sambil ngerokok boleh mungkin? Boleh banget Ren, santai aja santai. Oke. Jadi kalau buat proses belajar ya dari awal ya, Ya, itu menurut bisa dibilang aku sih otodidak ya, tapi Oke. tetap sambil nanya-nanya ke teman-teman aku yang Oke. udah duluan jadi barista. Nah, aku sejauh ini belum pernah ikut kelas formal juga di bidang barista. Jadi kebetulan sebelum di sini pun aku juga udah pernah take a part time job oke. as a barista juga, dan di sana aku manfaatin waktu buat sebaik-baiknya buat tanya ke senior-senior aku yang ada di sana, dan aku aplikasikan langsung di sini kayak gitu. Oh, correct. Oh Iya, korek. Nah, berarti waktu kamu server di tempat kerjaan sebelumnya kamu udah sempat nanya ya, udah Iya, sempat- bahkan sorry, aku sempat Udah sempat sore-sore sharing-sharing? waktu sih buat Oke. produce produk juga.
Tanpa sepengetahuan atasan tapi kayak gitu. Tapi tetap dalam pengawasan senior-senior aku. Jadi aku udah mulai nyicil dari awal lah kalau bisa dibilang. Oke. Nah, aku mau nanya lagi nih Ren ya. Pasti tadi kan kita udah bahas suka-sukanya nih. Jadi berita gimana di KBBI ini cuma pasti ada dukanya dong Ren. Gak mungkin kita senang-senang terus dong. Iya. Bener dong. Bisa ceritain nggak dukanya apa sih nih kerja di sini nih? Kalau boleh tahu nih. Kalau buat duka, jujur aku ngerasa kurang relate sih ya. Oh ya. Tapi ada satu hal yang bikin aku tuh kadang tuh sedih setiap kali ngalami kejadian ini. Jadi ketika aku mendapati customer yang udah pulang dan minumannya itu masih tersisa banyak. Oh itu tuh agak nyebelin bikin ya? aku tuh bertanya-tanya gitu. Overthinking ya Iya, kamu ya? padahal selama Kenapa nih mereka nggak nongkrong habis tuh, gitu iya ya? betul banget. Padahal selama mereka nongkrong pun juga mereka nggak ada masukan atau komplain yang gimana-gimana langsung Oh ke iya staff kami. benar. Kayak gitu. Ya, jadi guys ya, kalau kalian mau komplain tuh nggak usah malu-malu guys. Mau komplain ke barista, mau apa, mau tanya-tanya. Daripada kalian pulang kopinya masih banyak. Itu membuat barista jadi kepikiran guys, jadi overthinking. Jadi gitu. kalian nggak ada salahnya kalau misal, oh kopinya kurang ini, langsung komplain aja ke baristanya. Mending komplain daripada kalian nggak mau apa-apa, tapi kopinya masih banyak. Beneran? Bener banget. Jadi Intinya jangan ragu-ragu lah. Betul. Atau jangan sungkan buat kasih masukan ke baristanya. Nah. Juga nggak bakal dimarahin kok sama baristanya. Ini omongan dari barista langsung ya guys ya. Jadi kalian nggak usah malu-malu deh mau tanya-tanya. Oke, yang terakhir nih Ren. Aku mau tanya yang terakhir. Ntar agak ini ya, sabar. Ini deh, Al, aku mau tanya deh. Kamu kan denger-denger sempat ada keinginan buat terjun ke dunia barista ya? Benar. Nah, kira-kira kamu udah tahu belum skill basic yang harus kamu siapkan tuh apa? Aku sebenarnya soft skill aja ya? Soft skill. Aku atau keterampilan interpersonal? udah pernah nge-shift juga jadi barista. Tapi cuma gantiin seminggu sekali gitu-gitu. Menurutku basic-basic buat kopi-kopi aku udah tahu lah. Cara pakai mesin udah tahu, kopi suini ini aja aku udah skill dasar menurutku aku udah paham. Jadi kalau sebenarnya aku juga agak tertarik nih mau jadi barista, aku lumayan tertarik. Tapi yang menjadi penghalang sekarang kuliah. Kuliah ya? Kuliah aku masih berjalan. Masih tugas-tugasku masih banyak. Jadi mungkin belum lah untuk full time jadi barista nih belum ada keinginan. Jadi aku mau perjelas lagi kalau terkait soft skill dan hard skill ya. Betul, kalau boleh. untuk pengoperasian mesin dan grinder katakanlah, itu dia maksudnya ke hard skill nanti Al. Itu juga mencakup katakanlah teknik steaming susu. Nah itu sebenarnya tetap diperlukan, tapi nggak yang sebegitunya. Yang terutama itu tetap kita di soft skill, basic skill di hospitality itu tadi. Ilmu keramah-tamahan. Dan kalau menurut aku iya sama konsistensi. Nah, aku ini pertanyaan terakhir ya. Coba dong kasih pesan-pesan buat yang mau jadi barista awal-awal nih, orang-orang yang mau terjun ke dunia barista nih, dia harus membutuhkan harus membutuhkan skill apa dan pesan dari kamu sendiri yang mau orang-orang mau jadi terjun ke barista nih harus mempunyai skill apa nih guys? Harus mempunyai kemampuan apa? Nah, yang pertama ya, aku mungkin bakal coba bantu buat jawab masalah perihal skill dulu ya. Balik lagi, tadi kita harus punya skill hospitality atau keramah-tamahan dan konsistensi itu penting banget. Karena kalau kita nggak ramah pun juga orang-orang jadi malas mau kopi kita. Betul banget, ibarat kayak pegawainya jutek banget. Benar, jadi malas. Kalau kita ke kopian tapi baristanya jutek, kata serba jutek itu malas. Iya, padahal kita udah berusaha kayak buat senyum ke baristanya. Padahal kita ngopi mau seneng-seneng sebenarnya guys. Iya. Gak menolak pikiran malah jutek baristanya. Perengat-perengut ibaratnya kayak gitu. Nah, terus percuma juga kalau misal kita nggak bisa konsisten. Ibarat kalau hari ini kopi enak tapi besok nggak enak. Betul. Kayak gitu. Itu penting juga ya. Penting banget itu. Menjaga konsistensi rasa itu penting banget. Oke. Nah, terus yang nggak kalah penting tuh kita juga harus mengutamakan kerapian serta kebersihan. Baik dari bar station maupun tempat customer seperti itu. Iya, customer juga males kali ya lihat barista yang itu bakal mengurangi kenyamanan banget sih kalau misal kotor dan berantakan. Nah, kalau buat pesan-pesan buat kalian semua yang mau terjun ke dunia barista, mungkin ada yang ragu ya, masih ragu-ragu ya. Jangan takut buat mencoba dan kata aku sih nggak usah gengsi ya buat banyak tanya ke teman-teman. Benar. Karena dunia kopi tuh luas banget kalau kalian tahu. Perkembangannya
sangat banget. cepat. Di Iya. Solo aja udah banyak banget bermunculan coffee shop baru guys ya. Apalagi di Jalan Slamet Riyadi. Nah, itu udah Kalian puluhan semua banyak pasti tuh. tahu udah banyak kopi-kopi yang bentuknya macam-macam. Ya, udah ada yang buat lantai 3, udah ada macam-macam deh, udah banyak banget deh. Nah, Ren, mungkin podcast kali ini kita segitu aja. Oke, Ya, kita cukup bahas kopinya udah aja. Oke. Nah, untuk teman-teman jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya. Kita masih banyak banget bahas kopi khususnya di kota Solo. Kita masih banyak ngulik-ngulik coffee shop di kota Solo. Jadi kalian langsung tunggu episode-episode kita selanjutnya. Kita dari Kopi-Kopian Santuy izin pamit dulu guys. Bye bye. Bye bye. Keep learning, keep brewing, and enjoy the process ya. Jangan Nikmati lupa aja proses ke Kopi ngoleknya. Pinggir Suma. Sangat recommended. Thank you Bye-bye. guys.